Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya untuk kita bisa hadir di majelis ilmu, apalagi majelisnya di masjid. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fihi illa nazalat bihumus sakinah wa ghasyiyat bihumur rahmah wa dzakarallahu fi man indah. Jadi keutamaannya, siapa yang duduk di masjid-masjidnya Allah, berkumpul mempelajari ayat-ayatnya Allah, mempelajari apalagi pembahasan kita terkait dengan nama-namanya Allah kan, maka akan turun ketenangan, diliputi oleh kasih sayangnya Allah. Malaikat pun mendekat kepada kita. Allah memuji-muji di sisi para malaikatnya. Alhamdulillah, kata Syekh Sulaiman Ruhaili, empat keutamaan tadi kalaulah dibeli dengan dunia dan seisinya itu enggak rugi. Jadi empat keutamaan, satu dari keutamaan tadi yang Anda dapatkan di masjid dari masjidnya Allah itu Anda beli dengan dunia dan seisinya, itu enggak rugi. Mek siji tok, Pak. Sedangkan kalian mendapatkan empat keutamaan tadi. Allahu Akbar. Maka semangatlah hadir di majelis ilmu. Kita lanjutkan insyaallah kajian kita sampai mana? Kemarin itu yang kedua, halaman 26. Baik. Hikmah diakhirkannya doa kita. Kita lagi bahas hikmah diakhirkannya doa kita. Kemarin kita sebutkan justru penyakit, Pak. Kalau ada yang bilang aku luwes doa kok gurung-gurung dikabulno wae. Justru pikiran kayak gini, Pak, itu penyakit yang harus butuh diobati. Jelas ya? Itu penyakit yang harus diobati. Apa yang butuh diobati? Anda dikasih, enggak dikasih, itu terserah Allah. Mau kita itu minta, enggak ada kewajiban bagi Allah untuk ngasih kita. Anda kata Allah enggak ngasih kita pun enggak zalim. Nah, jadi kalau kita dikasih, alhamdulillah. Enggak dikasih, ya wis sepiye ora dikasih kok. Bangate marahin Allah, lucu. Makanya ketika kita punya unek-unek, ya, kita kenapa kok gak dikabulkan? Ini penyakit yang harus diobati. Ini yang pertama. Yang kedua, annahu qad thabatat hikmatuhu bil adillati. Bahwasanya qad sabatat, sungguh telah tetap, hikmatuhu, sifat hikmahnya Allah, bil adillati, dengan dalil-dalil. Maksudnya telah datang dalil-dalil dari Al-Quran bahwasanya Allah itu memiliki sifat hikmah. Apa sih hikmah itu?
meletakkan sesuatu pada tempatnya. Berarti ketika Allah tidak ngabulkan doa kamu, itu berarti sesuai dengan apa? Hikmah Allah. Dan apa itu hikmahnya Allah? Sesuatu sesuai dengan tempatnya. Allah sesuatu itu sesuai dengan tempatnya. Berarti tempatnya yang bagus untuk kita itu orang dikabulkan. Itu bagusnya hikmahnya begitu. Bagi Allah nggak bagus ini dikasih, biar aja dulu. Itu maksudnya. Warubbama terkadang ra'aita syai'a, Anda melihat asyai'a kepada sesuatu, maslahatan itu bermaslahat menurut kamu. Kamu lihat koyoke apike ngene, Anda lihat koyoke bagus ngene, itu yang Anda lihat. Tapi wal haqqu sedangkan yang benar di sisi Allah, annal hikmata la taqtadi, bahwasanya hikmahnya Allah tidak nuntut semisal itu. Gitu loh, jelas? Jadi menurut kita sesuatu itu bermaslahat dan bagus menurut kita. Tapi menurut hikmahnya Allah nggak nuntut kayak gitu. Lah, lebih pintar mana, kita atau Allah? Nah, gitu loh. Ya, jelas lah. Kita pikiran kita, kalau saya itu kaya, oh itu bermaslahat bagi saya. Saya bisa begini, itu teorimu lah. Tapi bagi Allah hikmahnya, kamu tuh nggak kaya, kau oleh kaya, dan Allah nggak kabulkan apa ya yang jadi permintaan kamu. Hikmahnya Allah menuntut kamu tuh nggak kaya. Nah, berarti apa yang dipandang oleh Allah, hikmahnya Allah, dan itu bagus bagi kamu nggak kaya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, jadi gitu. Jadi apa sih? Kenapa doa kita kok terlambat atau nggak dikabulkan oleh Allah? Jawabannya hikmahnya Allah menuntut permintaanku nggak dikabulkan oleh Allah. Hikmahnya Allah. Walaupun menurut kita, harus menurut kita itu harus dikabulkan. Menurut dewek, akalin dewek, itu loh. Jelas? Lihat, waqad yakhfa wajhul hikmah fima yaf'aluhu at-tabibu min asya'a tu'dhi fi adh-dhahiri yaksudu biha al-maslahata fala'alla hadha min dzalika. Berarti kan waqad yakhfa, terkadang samar, wajhul hikmah, sisi hikmah apa, fima yaf'aluhu tabib, terhadap apa yang dilakukan oleh sang dokter. Ini berkaitan dengan ilmu kedokteran, Pak. Dokter berbuat sesuatu min asya'a tu'dhi fi dhahir. Dokter itu melakukan sesuatu secara zahirnya menyakitkan. Secara zahiri menyakitkan. Terus kita berpikir, hikmah yang apa yo? Kok gini dokter itu gitu kan? Nah, padahal dokter tadi melakukan tindakan-tindakan tadi yang secara zahirnya itu adalah menyakitkan, tapi dokter tadi yang sudu biya maslahata, tapi tujuan dokter
itu kanggone maslahate pasien. Kita bingung kok bisa begini ya, sisi wajhu hikmah iki apa? Iki sisi hikmah iki apa? Itu nggak jelas pada kita. Kenapa nggak jelas pada kita? Karena ilmu kita nggak sama dengan ilmune dokter. Terus bisa manut wae ora? Ya wis manut wae dok, sampean apakno terserah. Gitu toh? Karena dokter lu yang ngerti. Kita nggak dong apa hikmah kok kita diperlakukan kayak gini ini. Kenapa kok impus lewat kene dok, gak lewat hidung aja dok gitu kan? Suwen kabeh langsung lewat weteng lebono kene enak. Dokter gak. Nek luwih sakit dok muter-muter ngene iki langsung aja lewat. Gitu loh. Sekarang suntik, Pak. Kenapa kok lihat bokong, Pak? Pantat. Gak suwi toh. Hah? Ini malah buka-buka aurat. Wis lekene wae langsung ngene ndi parek ndi jantung to piye wis suntikno nang kono wae. Iku lah ilmune dhewek. Sing ora dong. Nah, sampean ngerti enggak apa hikmahnya suntik kok lewat pantat? Enggak dong. Ya terserah dokter lah sembuh suntik lewat pantat lewat apa terserah dokter. Lah, menyerahkan karena Anda enggak ngerti ilmu nih. Sing ngerti ilmune sapa? Dokter. Nah, kalau Anda paham iki, maka berkaitan dengan doa kita kepada Allah, yuk dipodokno karo iki. Karena Allah luwih ngerti daripada kita. Sebagaimana kita dengan dokter gak ngerti hikmah di balik itu apa. Enggak dong, enggak paham. Nah gitu loh. Kalau Anda paham dengan dokter, harusnya paham dengan doa kita. Kenapa kok nggak dikabulkan oleh Allah? Opo doain dewe iki kok nggak dikabulkan oleh Allah? Itu memang kenapa? Jawabannya dong Mbak, hikmah Allah menuntut nggak dikabulkan. Soalnya Allah luwih ngerti hikmah di balik iki opo gitu loh. Dong apa? Contoh Pak Munir nyalonkan kepala desa. Entek duit saem kalah. Terus piye ngamuk-ngamuk. Badal ambisi wis pokoke menang lah pokoke kalah. Ya ngene wae kalah piye. Hikmah Allah menuntut aku kalah. Dan itu luwih apik kok iso ngono. Ya iyalah luwih pinter ndi Allah apa sampean. Justru barangkali kalau kamu itu jadi bisa rusak. Loh, menurut akalku aku iso menggantikan apa kepala desa yang apa jenenge? Yang sekarang ini wis pokoke ora apik lah. Aku selalu apik. Iku bayanganmu. Mek bayanganmu tok, gurung iso mesti. Gitu loh. Nah, Allah takdirkan kamu gak usah wis. Ngono ae selesai, ya toh? Nah, lapo kok stres? Sik luwih pintar Allah kok. Ngono loh. Orang kalau memahami kayak gini nyaman dan aman. Hikmah ya Allah wis. Allah luwih pintar daripada kita. Ilmune Allah luwih pintar daripada kita. Padha karo dokter mau lho, Pak. Ya wis dok terserah sampean, Dok. Sampeyan suntik lewat pantat ya terserah sampean. Wong ilmune wis ngerti ku sampean kok. Wis, dong Pak ya. Ya wis, dong alhamdulillah. Nah, itu walaupun secara zahir obat yang perilaku dokter itu ya wis menyakitkan banget. Sekarang kan lho Pak, gampangan ya Pak. Jenengan lagi patah tulang. Datang ke tukang pijet. Dokter tukang pijet mijetin ndi, Pak? Enggak mijeti yang sakit, Pak, yang jauh-jauh dulu. Ndak suwen kabeh langsung wae sing lara iki lho. Kan ngono to? Itu kan tanggapane wong bodoh kan ngono to, ora ngerti. Nah, wong sing ngerti gak teori ini. Engko kalek langsung kok tambah lara. Nah gitu loh ya. Jadi kalau kita paham kayak gini, oh iya ya, wong sing pinter itu memang duwe aturan mainnya. Kenapa aku melakukannya gini? Itu kebaikannya yuk kanggone dhewe, ngono lho.
begitu pula ketika Allah nggak ngabulkan doa-doa kita, itu soalnya kemaslahatane memang nggak dikabulkan dan iku luwe apik kanggone sampean. Baik, yang nomor 3. Waqad yakunu terkadang at-takhiru dilambatkannya pengabulan iku maslahatan ono maslahate wal istijalu dan disegerakan di dalam pengabulan itu madzharatan ono madzharate. Nah yang tahu kan Allah. Justru kalau dikabulkan segera berefek madzharat. Tapi kalau dilambatkan itu justru ono kemaslahatane. Sekarang wae jenengan ngombe pil. Jari dokter iki ping 3 sedina. Jari sampean kok enggak kabeh menisan wae. Pil kabeh wak sak tablet diuntal kabeh. Yo, Anda minta istijal, minta segera. Ya ora? Yo, mati ya wakmu. Nah, tapi gimana ini? Istijal itu berefek, Pak. Minta tergesa-gesa, dikasih langsung, Pak. Itu berefek. Justru kalau dilambatkan, itu bermaslahat. Makanya meminum obat, itu bermaslahat. Disantai sih, tahapan, bertahap. Itu ono maslahate. No, gitu loh. Jadi ndolek-ndolek yo koyo ngono lah. Ojo kok langsung tak. Lah kari opo lah kari. Nah bisa jadi dibikin kayak ngono oleh Allah itu ono maslahate. Justru dikai langsung madzharat Pak. Nah kalau Gus Imam itu minta Allah soge, minta bojo papat, minta apa maneh? Minta jadi presiden, minta langsung yo. Wah bahaya is. Overdosis iki wis tambah mumet lho. Ora jadi Gus Imam maneh. Mumet urusane. Terus piye jarine Allah? Ya wis kemaslahatane wis ngene sik wae lah sik. Dilambatkan, dilambat iku ono maslahate ora kok Allah kok ngene-ngene gak iku bermaslahat kanggone Pak Imam, Gus Imam. Sebab Allah tahu kalau andai kata dikai langsung kabeh Pak, waduh urusan. Mungkin ora sobo masjid isane. Dikekno aku takmir masjid gak sida wis mau kecil opo ora nguntungno duit ora oleh duit wis mau gitu ah jadi ngono modele. Baik ya. Terusnya yang keempat waqad yakunu dan terkadang imtinaul ijabati tercegahnya pengabulan itu terkadang tercegahnya pengabulan itu liafatin fika karena ada masalah pada diri kamu. Afat itu kotoran, masalah dalam diri kamu. Jadi ojo kok nyalano Allah wae aku ora dikabulkan ku piye. Sesono. Bisa jadi Allah melambatkan pengabulan tadi. Bahkan Allah enggak menerima doa kamu tadi karena masalahnya bukan ke Allah, ke dirimu. Di diri kamu itu ada kebusukan. Diri kamu itu ada kebusukan, ada masalah. Nah masalah ini yang mencegah terkabulkan doa itu. Kayak piye masalahnya? Contoh, warubbama terkadang yakunu makuluka makanan kamu itu subhatan, subhat nggak jelas. Panganan yang kamu makan iku nggak jelas. Subhatnya Pak nggak jelas saja, iku iso penghalang doa. Opo maneh
makanan yang kita makan itu jelas-jelas haram, tambah gak bicara dikabulkan panganan haram. Nah itu masalah, itu kebusukan yang menjadikan amalan atau doa kita itu nggak diterima karena itu. Baik. Atau qalbuka, hatimu, waktu doai, ketika berdoa itu fil ghaflati, lalai Pak. Kita ngomong ya Allah njaluk sugih ya Allah, mek lambe tok, hati kamu kemana-mana, nggak connect antara kamu dengan hati kamu, antara yang kamu minta dengan hati kamu itu nggak connect, dan itu penghalang. La yaqbalullahu doa abdin, Allah nggak nerimo doai hamba, wa qalbuka ghafil, sedangkan hatimu itu lalai. Hatimu ku lalai. Nah harusnya antara lisan kita dengan hati kita itu bersinergi. Itu baru nyaman, iso dikabulkan oleh Allah. Nah berarti masalahnya bukan ke Allah, dirimu loh. Makanya njaluk ndonga nang Allah sampai elek ya ora dikabulkan ya piye dikabulkane wong hatimu iku enggak ke doa tadi, enggak ke Allah gitu kan. Atau lihat, atau lagi autuzadu ukubatuka, atau enggak dikabulkan doa kamu itu, tuzadu akan ditambahi ukubatuka, siksaan untukmu, fiman ihajatik, dengan tercegahnya apa yang kamu butuhkan. Kenapa kok begitu? Lidan bin, karena sebuah dosa. Masodakta fit taubati, yang Anda tidak jujur di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poinnya nomor 3, bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima doa kamu itu, dan apa yang menjadi keinginan kamu itu enggak Allah kabulkan, bisa jadi karena dosa. Anda enggak jujur dalam taubat kepada Allah, karena Anda sudah butuh banget, dan dalam kondisi Anda terpaksa benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Allah nggak kabulkan apa yang kamu minta, itu justru menambah siksaan untukmu. Dan itu karena dosa. Gampangan ini loh Pak, sampean itu utang bank, nggak usah bank lah, utang wong, jaminannya omah utang operasi kah atau utang apalah, hari H Anda sudah kasih waktu untuk bayar, contoh setahun Pak, sedangkan kayak iso bayar, kurang seminggu ditagih. Kalau kamu nggak iso bayar, kamu harus pergi dari rumah ini. Dia berpikir, aku tinggal di orang di rumah, ngontrak ya orang di duit, stres ya Pak, duit anak, duit bojo, seminggu lagi aku akan diusir dari rumah ini, dan rumah ini adalah bukan milikku, sudah miliknya orang yang kuhutangi. Bayangkan Pak, seminggu Pak sama mikir Pak, nangis jalur ya Allah, aku tolong ya Allah, gitu kan, gampang kan aku cari utangan ya Allah, atau yang membantu saya ya Allah, kan begitu kan. Nah Allah nggak terima, Allah nggak kasih solusi, Allah nggak kasih solusi Pak. Allah nggak kasih solusi. Kenapa Allah nggak kasih solusi? Karena dosa yang kamu lakukan. Nah dengan Anda nggak dikasih solusi oleh Allah, berarti apa? Nambah apa? Nambah siksaan untukmu.
nambah penderitaan yang kamu akan rasakan. Karena gak ada solusi. Sehingga apa yang terjadi? Stres. Nah, kayak ginilah teman-teman semuanya. Jadi kalau kita lihat doa-doa kita nggak dikabulkan oleh Allah, jangan langsung suudzon ke Allah. Bisa jadi masalahnya itu dari diri kita, sehingga diri kita itu belum pantas menerima apa itu? Menerima apa? Pengabulan doa. Masalahnya nang awake dhewe. Oleh karenanya coba kita muhasabah. Ketika doa kita nggak dikabulkan oleh Allah, coba setelah kita muhasabah, menangis dan bertobat kepada Allah, ternyata kok belum dikabulkan, berarti yowis memang maslahate koyok ini menurut Allah. Walaupun menurut kita nggak kayak gitu, tapi kan kita pasrahkan dong, karena yang tahu kan Allah. Yang tahu kan Allah, kan gitu toh. Begitu loh. Bisa dipahami teman-teman semuanya? Nah, ini menunjukkan, ini upaya kita semuanya harus menyandar kepada Allah, dan harus kembali kepada Allah, dan harus melihat kekurangan kita kepada Allah. Gitu loh. Bayangan gini loh Pak, dewek iki Pak gurung mesti sempurna di dalam mengabdi kepada Allah, tapi awak dewek iki njaluk terus nang Allah, gitu loh. Ya ora, gak sungkan to dewek. Harusnya kan dewek ku ngocok dhewe loh. Tapi bukan berarti ya wis kalau ngono aku gak njaluk nang Allah, gak ngono. Gak ngono yang kita maksudkan. Artinya, ayo teman-teman semuanya, mungkin Allah nggak ngabulkan itu sebab dewa itu kurang ngabdi dengan Allah. Dewa itu kurang ngabdi. Kok bisa ngono? Iya, bisa jadi awan dewa iki seakan-akan nggak butuh dengan Allah. Memang lambene koyok-koyoke butuh, hatimu kurang butuh dengan Allah. Atau memang kita sombong, atau kita kurang mengabdi, ya, kurang istighfar, kurang lucu kepada Allah, kurang nyadar kepada Allah, dan seterusnya. Bahkan Ibnu Taimiyah dalam kitab Ubudiyah yang saya baca, apa kata beliau? Hati ini Pak, hati. Penghambaan Allah, penghambaan kita kepada Allah itu dilihat di hati kamu itu seberapakah Allah itu di hati kamu. Nah, pertanyaannya, seberapakah Allah itu di hati kamu? Terus gimana tahu seberapakah Allah itu di hati kita? Gimana kita tahu? Akan terlihat di saat Anda zikir kepada Allah ataukah tidak. Iku taklim toh rame iku piye? Ayo umumnya dilarang untuk apa? Diajari supaya tidak terbiasa di majelis taklim rame. Kandani memang rame anak, tapi harus ada himbauan dari orang tua biar tidak ramai. Baik, ini betul paham ya kawan. Nah, ketika hati itu semakin dalam, semakin memenuhi hati kita, maka semakin sedikit sandaran ke makhluk. Jadi ibaratkan ini kosong Pak, gelas ini kosong dan harus terisi. Gak mungkin kosong, pasti terisi. Ketika Allah itu separuh dalam hati kamu, pasti separuhnya selain Allah. Jikalau ini full selain Allah, berarti nggak ada lagi tempat untuk Allah. Jikalau ini full untuk Allah, selain Allah nggak ada. Dan ini pasti terisi.
Nah, bisa jadi kenapa doa kita nggak dikabulkan oleh Allah, karena hati kita ini full dengan makhluk. Dan wallahi demi Allah, saya baca tulisan-tulisan Ibnu Qayyim rahimahullah alaih. Di saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kamu itu tidak full Allah, jangan harap dikabulkan oleh Allah. Jangan harap dikabulkan oleh Allah. Berarti memang lambe kamu itu minta sama Allah, tapi hati kamu nggak full Allah. Justru yang full itu makhluk. Berarti sandaran Anda kepada makhluk itu lebih tinggi daripada kepada Allah. Walaupun Anda sudah nyandar ke Allah sampai eles full, tapi kalau Allah nggak kabulkan, ya wis, ambil yang selainnya. Memang masalah hati, Allah uji kamu. Gitu. Bisa dipahami, kan? Nah, Masya Allah. Yang kelima, annahu yambaghi, bahwasanya selayaknya ayyaqa'al bahthu, harus ada pembahasan lebih lanjut, an maksudika, tujuan kamu, bihadzal matlubi, dengan permintaan yang kamu minta. Ketika nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kamu minta, maka Anda mencoba membahas ulang, apa tujuan aku untuk meminta ini, apa? Contoh, sama ya Allah, aku njaluk bojo wayu ya Allah. Contohnya ngono. Saiki dikoreksi. Awakmu ndelok bojo ayu opo kanggone? Nah kan, itu dikoreksi lagi. Jangan-jangan hati kamu itu supaya aku bisa pamer. Ini loh aku bojoku ayu, ngono kan? Nah itu dikoreksi lagi. Allah nggak kabulkan karena permintaan kamu itu mengandung dosa. Karena permintaan kamu itu mengandung kesombongan. Karena permintaan kamu itu mengandung yang tidak baik. Dikoreksi lagi. Bukan masalahnya ke Allah, bukan. Permasalahan pada doa yang kamu minta. Baik. Lihat lagi. Warubbama, dan bisa jadi kana fi husulihi, jikalau terhasilkan apa yang kamu minta, justru ziyadatu ismin, tambahi dosa. Anda oleh bojo ayu misal contoh sesuai dengan kamu minta, tambah nambahi dosa, sombong kemana-mana, angku ujub, au takhirun, atau akan terlambatkan an martabati khairin, mendapatkan tingkatan kebaikan. Kamu kalau jolek bojo ayu, wis nek kamar wae. Justru kebaikan yang harus kamu dapatkan banyak gak dapat gara-gara apa? Bojo ayu tadi. Itu jadi, oh iya ya, yang saya minta itu bojo ayu. Allah tahu kalau aku golek bojo ayu, mumet urusane. Mau ngaji ditahan gak jadi ngaji, mau ngene gak tahan gak iso ngaji wis, mau ngajar gak oleh ngajar, mau kemana-mana ikut daurah gak oleh daurah, ya kan ditunggoni wae, mumet malahan. Nah karena apa? Justru kalau itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlambat untuk mendapatkan kebaikan, tercancel banyak kebaikan yang Anda lakukan sebelum engkau meminta kepada Allah itu. Gitu loh. Paham ini insyaallah? Nah, maka berarti fakanal man'u aslaha, dicegahnya, tidak dikabulkannya itu justru lebih bermaslahat bagi Anda. Enggak dikei, enggak dikabulkan oleh Allah itu justru itu luwih apik kabule sampean. Bisa dipahami? Nah. Yang keenam,
annahu bahwasanya tidak terkabulkan doa kamu, rubbama bisa jadi, kana faqdu ma tafqudu minhu, adalah luputnya apa yang kamu luputkan, adalah luputnya apa yang kamu luput. Artinya adalah doa Anda tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sababan lil wuqufi ala babil wujud, adalah salah satu sebab lil wuquf, Anda akan berhenti untuk babil wujud. Begini maksudnya. Anda pasti ingin, ya Allah, kok nggak dikabulkan oleh Allah gitu kan. Itu berarti ketika nggak dikabulkan apa yang kamu minta, justru dengan nggak dikabulkan ini salah satu sebab Anda terus ngabdi dengan Allah. Terus mungkin aku kurang ngabdi dengan Allah. Aku tak ngabdi dengan Allah mana? Nak ngabdi terus begitu. Kalau Anda kata dikabulkan, ya wes Pak, lali dengan Allah. Justru kalau nggak dikabulkan oleh Allah, justru ini membuka pintu sampean itu tambah lucu, tambah nyandar, tambah ngabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Wa husuluhu, dan justru terhasilkannya apa yang kamu minta sababan lil istighali bihi anil mas'ul, Anda sibuk dari Allah Subhanahu wa taala, justru malah gak ngabdi dengan Allah, justru malah lupa kepada Allah bihi, dengan sebab Anda dikabulkan apa yang Anda minta. Dong Pak Ikhwan. Jadi dengan Anda gak dikasih oleh Allah itu sejadi Anda langsung iya ya, mungkin dewe iki kurang ngabdi dengan Allah, dewe iki kakek maksiat, dewe iki sik kurang nyandar dengan Allah, dewe ku njaluk iku sik kurang mantep. Coba di waktu malam jaluk nang Allah, begitu seterusnya, tambah dekat dengan Anda nggak dikabulkan itu, justru sebab ini Anda itu dekat dan paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya Anda nggak pernah sholat malam, esok sholat malam, ya kan? Yang dulunya Anda itu datang ke masjid selalu terlambat, Anda cari mabaina adana ini doa la yurad, antara adzan dan iqamah itu ada doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Anda selalu begitu. Anda akan membantu banyak orang, karena dengan cara membantu dimudahkan oleh Allah apa urusan Anda. Itu tambah dekat. Coba kalau dikei terus tambah pelit iso, Pak. Seorang ngereken wong aku langsung dikabulkan oleh Allah kok. Tambah sombong, tambah apa? Kuat, Pak. Nah, jadi teman-teman semuanya, kita itu Pak, dikabulkan gak dikabulkan no problem, itu hai Allah. Yang penting dewe iku ngabdi nang Allah, itu yang penting. Dikabulkan alhamdulillah, gak dikabulkan tambah ngabdi, ngono lho, itu penting. Jadi jangan sampai gak dikabulkan mari ngono muring-muring gak ngabdi nang Allah. Itu salah. Karena Allah gak dolim sama kamu. Kalau Allah dalam sama kamu, oke lah kamu muring-muring kayak ngono kan. Kita nggak dikasih oleh Allah itu Pak, itu orang masalah bagi Allah kok. Allah ngasih kita itu murni anugerah yang Allah berikan kepada kita. Allah ngasih itu murni kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Nggak ada tendensi apa-apa kok. Apakah? Wah, aku sholat kamu bukan untuk Allah, untuk awakmu dewi. Anda puasa bukan untuk Allah, untuk awakmu sendiri. Nggak ada kaitan dengan Allah. Amal-amal yang kita lakukan, lihat la yanalallahu luhum wala dima'u walakin yanalu taqwa. Kurban kamu nggak nyampe dengan Allah, kamu ini awakmu dewi. Sing nyampe kepada ikhlas apa ora. Jadi jangan dipahami dewe ibadah, dewe ngene iki kanggone Allah, Pak. Man amila shalihan fali nafsi wa man asafa alaiha. Sapa sing beramal apik kanggone awake dhewe, sapa sing beramal elek ya kanggo awake dhewe, ora kanggone Allah. Andai kata sedunia ini Pak, seluruh dunia ini bermaksiat kepada Allah, la yadhurrullah syai'a, gak akan memadaratkan kepada Allah. Kalaulah semua yang ada di muka bumi ini Allah
bermaksiat kepada Allah, nggak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah kalau kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham, Pak? Antumul fuqara'u ilallah wallahu ghaniyun 'ankum. Kita yang butuh kepada Allah, bukan Allah butuh kepada kita. Bisa dipahami? Jadi sepenting itu teman-teman semuanya. Dikabulkan, orang dikabulkan, iku hak Allah. Sing penting awan dhewe iku dadi hamba. Sing jenenge hamba kayak ngabdi ning Allah. Wis ngono wae. Piye yang Allah takdirkan ke kita, wis iku terserah Allah, ay Allah. Kita juga dilahirkan gak punya apa-apa, ya dilahirkan juga Allah yang melahirkan. Hidup juga Allah yang menghidupkan. Ya wis terserah kamu ya Allah, terserah engkau ya Allah. Kau apakan kami ini? Yang penting prinsipku, aku diciptakan hanya untuk ngabdi neng engkau ya Allah, ngabdi kepada engkau ya Allah. Bisa dipahami Pak teman-teman? Itu yang penting dari kita semuanya. Jelas? Taib. Sampai di sini insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.